Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Felia Hermi dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Prodi Penyuluhan Pertanian. Di era digital, arus informasi sangat cepat. Media massa dan media baru berperan besar dalam menyampaikan pesan. Namun, masyarakat menghadapi tantangan seperti mis atau disinformasi, bias media, dan fragmentasi audiens. Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut sistem komunikasi massa untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem komunikasi massa bekerja, fungsinya, serta contohnya. Tujuan dari materi kali ini adalah untuk menjelaskan konsep dan definisi dari komunikasi massa, menguraikan fungsi dari komunikasi massa, serta menganalisis teori dan contohnya. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari satu sumber, biasanya institusi atau individu, kepada audiens yang luas, heterogen, dan tersebar secara geografis melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Selanjutnya, ada fungsi dari media massa. Media massa memiliki 5 fungsi, diantaranya yaitu sebagai sumber informasi, sarana edukasi, hiburan, kontrol sosial, dan mobilisasi masyarakat. Fungsi informatif terlihat dari penyampaian berita dan perkembangan terkini. Fungsi edukatif melalui penyebaran dan pengetahuan. Fungsi hiburan dilihat dari penyajian program yang menghibur. Fungsi kontrol sosial sebagai alat pengawasan publik terhadap institusi, serta fungsi mobilisasi dalam mengunggah opini dan aksi masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas teori yang berkaitan dengan sistem komunikasi massa. Yang pertama ada teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Teori ini mengasumsikan audiens sangat pasif dan media memiliki pengaruh langsung serta seragam. Namun, banyak kritik yang menyebutkan teori ini terlalu sederhana dan tidak realistis dalam menjelaskan komunikasi massa. Salah satu kutipan tentang teori ini adalah The hypodermic needle theory suggests that media messages are injected directly into the brains of a passive audience and are accepted without question. By Baran S.G. and David D.K. tahun 2019, Mass Communication Theory, Foundations, Firman, and Feuder. Yang kedua ada teori agenda setting atau agenda setting theory. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media massa bisa mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Jadi media tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi media membuat kita berpikir tentang hal-hal tertentu karena hal itu sering diberitakan. Contohnya sendiri adalah kalau berita di TV dan media sosial setiap hari membahas tentang harga beras yang naik, maka masyarakat akan menganggap isu harga beras itu penting dan harus segera diselesaikan, meskipun banyak masalah lain di negara ini. Kutipan yang terkait dengan teori ini adalah In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and broadcaster play an important part in shaping political reality. Readers learn not only about a given issue, but how much importance to attach to that issue from the amount of information in a news story and its position. By MC Combs, ME, and Shaw DL tahun 1972, The Agenda Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quarterly. Di slide ini saya akan menjelaskan hubungan teori dengan realitas. Teori-teori dasar seperti teori peluru ajaib, teori kultivasi tetap relevan namun perlu dikontekstualkan di era digital. Contohnya sendiri adalah fungsi media sebagai hiburan dan mobilisasi sekarang sering dilaksanakan melalui platform media sosial, bukan hanya televisi. Tantangannya sendiri adalah yang pertama ada fragmentasi audiens. Di sini banyak saluran sehingga menggiring banyak opini. Dampaknya sendiri adalah dampak media massa tidak lagi homogen. Yang kedua adalah disinformasi, yaitu penyebaran pesan massal bisa cepat dan tak terkontrol. Yang ketiga ada akuntabilitas media, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas efek media massa di era digital. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini sendiri adalah yang pertama dengan penguatan literasi media masyarakat agar mampu berpikir kritis terhadap pesan massa. Yang kedua, adaptasi institusi media, yaitu mengembangkan platform digital serta menjaga kredibilitas. Yang ketiga adalah regulasi dan etika media digital.
yaitu kolaborasi pemerintah, media, masyarakat untuk menangani konten massa yang merugikan. Yang keempat adalah pemanfaatan mass communication system, yaitu dengan kesadaran bahwa audiens lebih aktif sekarang, maka media dan komunikator harus lebih interaktif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil pada pertemuan kali ini adalah sistem komunikasi massa merupakan elemen penting dalam masyarakat modern karena menyampaikan pesan kepada masyarakat luas melalui media massa. Fungsi utamanya mencakup informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, dan mobilisasi yang menunjukkan bahwa media memiliki peran aktif dan tidak netral dalam kehidupan sosial. Perkembangan teknologi telah mendorong pergeseran dari media tradisional ke era digital dan konvergensi. Namun perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru seperti meningkatnya partisipasi audiens, fragmentasi media, dan risiko disinformasi. Rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah dalam era digital, institusi media harus meningkatkan. Rekomendasi yang dapat saya berikan adalah dalam era digital, institusi media harus meningkatkan kualitas dan transparansi pesan. Sementara pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menggalakkan literasi media secara berkelanjutan. Penelitian komunikasi massa juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dan audiens dituntut untuk bersikap aktif, kritis, serta selektif dalam mengonsumsi media. Berikut adalah sumber dari penjelasan materi saya pada pertemuan kali ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.